Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu lumpur untuk petani Indonesia. Semoga menjadi subur dan makmur. Kali ini konten saya akan mereview yaitu padi varietas Denok, yang lebih jelasnya yaitu Denok Super Jumbo. Tanaman padi ini dimiliki oleh teman saya, yaitu yang namanya Bapak Rawin. Untuk musim kedua atau tanam gadu, dia menanam padi dengan varietas Denok Super Jumbo. Dan kali ini kita akan mereview atau melihat tanaman padi Denok Super Jumbo itu. Mari kita lihat dengan seksama. Inilah padi varietas Denok Super Jumbo yang saya maksud tadi. Umurnya sekitar 3 bulan kurang lebih. Maklum di daerah saya pada musim gadu ini banyak kendala untuk masalah beberapa penyakit. Di antaranya terjadi kata orang sini mah yang namanya itu tanaman ambles, yang diakibatkan oleh beberapa faktor. Di antaranya dari keadaan tanah yang keasaman, tanah asam-asaman, dan juga diakibatkan penyakit tungro. Jadi untuk musim kali ini usia tanaman padi di daerah saya itu sedikit molor. Yang tadinya umurnya 90 hari atau 95 sudah panen, untuk saat sekarang diperkirakan tanaman padi di daerah saya ini sekitar 120 hari. Itu untuk varietas lokal atau biasa, misalnya Ciherang. Tapi untuk varietas Denok yang saya review ini, dia ini sebenarnya sedikit lebih panjang usianya, sekitar 100 hari atau 105 hari. Jadi untuk usia yang sekitar 90 hari dengan berbagai kendala, jadi sudah keluar semua malenya. Sebenarnya kalau yang tidak terkena serangan hama tikus, ini keadaannya sudah menguning walaupun sekitar 80%. Tapi untuk yang di tengahnya baru keluar male, Dan kita akan melihat beberapa keunggulan daripada padi Denok Super Jumbo ini. Kita lihat dari segi malenya. Dari segi malenya ini diperkirakan panjang malenya itu sekitar 35 cm. Panjang male 35 cm. Dan saya pernah menghitung satu male itu yang kita ratakanlah, ada yang 350, bahkan ada yang 450 satu male itu bijinya. Jadi untuk segi male, gabah super bening dan bulir padinya cukup besar. Untuk padi Denok Super Jumbo ini pada umumnya, kalau varietas Denok itu
keunggulannya dari segi malai, tapi kekurangannya itu dari segi anakan. Untuk segi anakan, kalau super jumbo, denok super jumbo itu anakannya sekitar 15 maksimal 20. Tapi kalau kita lihat dari segi anakan, semua anakan produktif semua satu rumpun ini. Nah, saya akan mereview dari segi anakan. Memang terkendala di daerah saya itu masalah pemupukan. Jadi terlambat pemupukannya dikarenakan ada serangan tungro atau tanah asam-asaman. Jadi petani di sini dalam pemupukannya itu terlambat. Seandainya pada waktu tanaman umur 10 hari kita pupuk, jelas tanaman akan mati karena semua terkena asam-asaman, ditambah lagi dengan penyakit tungro. Jadi untuk musim kali ini pemupukan di daerah saya, petani khususnya itu sekitar umur 1 bulan, ada yang 35 hari baru dipupuk, ada yang maksa dipupuknya itu sekitar umur 10 hari dipupuk langsung tanaman padi yang ditanamnya itu semua akan mati. Ya itu dikarenakan kendala daripada tanah asam-asaman ditambah dengan penyakit tungro. Baik, ini saya akan mewawancarai dari pemilik padi ini. Oke, kita akan mewawancarai dari pemiliknya, yaitu Bapak Rawin. Oke, para sahabat petani di Indonesia, mari kita bincang-bincang dengan pemilik padi denok untuk menanyakan dari berbagai segi. Halo, Bapak Rawin. Halo. Bagaimana kabarnya nih untuk musim tanaman ini? Ya, kabarnya alhamdulillah baik, sehat, walaupun untuk penanaman padi ada sedikit kendala di awal-awal pasca tanam. Iya. Terus ini saya mau tanya, sebenarnya ini padi varietas denok itu jelasnya denok apa? Karena sekarang tuh banyak, ada denok ini. Ya, untuk Bapak Rawin ini varietas denok apa? Kalau yang pasti varietas denoknya apa, itu yang jelas saya bukan beli dari toko, dan juga yang saya mintain bibit dia juga tidak tahu. Tapi yang jelas kalau dilihat dari fisiknya, dia denoknya saya sebutlah denok jumbo, karena jumbo dia batangnya relatif lebih besar dibanding padi-padi yang lain. Denok lainnya. Iya. Dan juga malai dia lebih panjang, terus bulirnya lebih besar. Iya. Itu keunggulannya. Saya memilih padi denok jumbo, saya namakan jumbo ini karena saya suka batangnya kokoh. Satu batangnya kokoh, jadi kalau ditanam di areal yang berair itu tidak khawatir untuk roboh. Untuk prediksi musim rendengan juga ini padi ditahan roboh karena batangnya besar. Ya, jadi saya perkirakan batangnya kuat, kekar. Jadi ini walaupun dia ada kendala-kendala di awal, tapi dia tetap tumbuhnya tetap masih besar batangnya. Jadi besar, tidak khawatir untuk roboh gitu. Kalau padi kan cenderung yang yang malainya panjang, dia kan takutnya petani itu kebanyakan roboh, apalagi di musim penghujan. Apalagi kata orang-orang, setiap padi yang malainya panjang pengisian itu belum tentu full dari ujung sampai pangkal. Tapi kalau saya lihat, kalau penanganannya benar, ini kemungkinan full sampai pangkal. Betul. Karena bagi yang sudah
menguning semua. ini, Iya iya iya. dia isinya sudah sampai di pangkal. Ya, contohnya seperti ini. Nah ini Iya. ini sudah di pangkal pun dia sudah berisi. Nah ini juga sudah berisi. Dia isinya sudah sampai di pangkal. Jadi Dia untuk pengisian mudah. mudah, artinya mudah dan ya Gampang, sama ya, sama gampang. dengan Dengan padi-padi yang lain. seperti ciharang yang malai pendek itu. Ya. Sebab petani semuanya kalau malai panjang itu untuk pengisian katanya sulit untuk sampai pangkal itu. Tapi saya yakin bahwa varietas Denok Jumbo ini untuk pengisiannya mudah, apalagi ditunjang dengan penanganan waktu pengisian dengan nutrisi. Betul, betul. Jadi kalau untuk masalah pengisian, kita yang pertama itu rawat di daun benderanya. Kalau daun benderanya sehat, terlihat ini ya sehat, masih normal, padinya sudah mulai menguning, ini lebih cepat pengisiannya dan semuanya terisi penuh bulirnya. Ini yang jadi masalah itu untuk merawat supaya daun bendera itu jangan sampai kena kresek, itu yang sulit sebenarnya. Betul. Tapi saya perkirakan ini varietas Denok Super Jumbo ini tahan kresek kayaknya tuh. Tahan kresek. Kalau masalah kresek itu kan satu faktor cuaca. Yang kedua berlebihan di masalah pemupukan kemungkinan. Jadi ada petunjuk-petunjuk dari PPL penyuluhan, ya kita ikutin aja anjuran penyuluhan, terus ditambah untuk merawat ya, terutama begitu sudah bunting besar ya, yang dirawat ini ya daun bendera. Jadi daun bendera terus semua. Saya mau tanya, untuk satu rumpunya ini mah dengan keadaan darurat, pemupukan terlambat. Untuk saat sekarang satu dapur per rumpunya itu anakan itu sekitar berapa? Jadi kalau Denok Jumbo ini saya dipukul rata-rata itu kemungkinan, kalau ini kan ada 25 sampai 30 ini. Itu mah pematang Ya, namanya. tapi kalau di tengah itu rata-rata di 16-17. 16-17 per rumpun. Jadi yang kita lah kita dipukul rata-rata yang normal ya kita pukul 15 aja. 15. Ya, itu normal. Pengisian artinya satu rumpun 15 itu yang jadi keluar malai semua itu. Ya, Ya. yang jadi malai semua dan normal, pokoknya artinya normal dengan malai seperti ini itu kita anggap 15. Dengan keunggulan Denok ini per malai itu bulirnya relatif lebih besar dan banyak. Jadi sudah ada kawan yang mengetes menghitung bulir padinya, ada yang 430, ada yang 426, bahkan ada yang 450 per malai. Jadi kita anggaplah rata-ratanya 400. Jadi udah jelas dari bulirnya dia punya keunggulan tersendiri. Gitu. Terus ya untuk sebenarnya untuk tanaman Denok semua yang saya tahu, varietas Denok itu masalah anakan yang jadi kendala, semua kurang. Tapi petani kan sangat jeli sekarang tuh. Setiap varietas yang ditanamnya itu kurang anakannya, yaitu dengan jarak tanam yang lebih rapat. Ya, jadi untuk masalah anakan, petani rata-rata cenderung takut atau ragu untuk menanam padi malai panjang karena anakannya berkurang dengan padi-padi yang pendek. Tapi kita disiasatin untuk jarak tanam. Jadi jarak tanam yang tadinya kita ada yang 35 bahkan 40, kita siasatin di 25 sampai 30 maksimal. Jadi jarak tanam. Iya, jadi dengan anakan 15 jarak tanam seperti itu, jadi punya keunggulan tersendiri, tapi tetap tidak mengganggu produktivitas malai dan
Batang tetap. Ya, ya itu. Kalau untuk para petani dimanapun saja yang mau coba-coba tanam denok, ini real dari sawah sendiri, bahwa varietas denok Super Jumbo itu ya sangat direkomendasikan pula untuk petani-petani di Indonesia. Jadi Jangan takut nanam padi panjang. Cari padi yang malai panjang yang mudah pengisiannya. Nah, ya salah satunya ya denok Super Jumbo ini. Nah. Oke Bapak Rawin, berhubung waktunya sudah sore, jadi saya mohon pamit. Dan untuk petani-petani di Indonesia yang mau coba menanam padi Super Jumbo, silahkan tulis di komentar video ini. Insya Allah jika panen, saya akan mengusulkan yang meminta untuk yang menanam padi ini untuk menyediakan. Nah, oke, siap. Makasih untuk bincang-bincangnya. Jadi untuk saran-saran kawan-kawan di seluruh Indonesia, jangan takut untuk menanam padi tinggi atau malai panjang. Ya kita siasatin aja untuk jarak tanamnya. Itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Rawin. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.